Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi nyo hana bertanya lagi urung muka upah, bibi muka upah ya. Karena nyo dalam urung muka upah hana pertanyaan. Ini bagaimana khasiat hana ya. Ya, jadi artinya mudah-mudahan ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan kami persilakan. Ada apa? Tanya punya yang lalu boleh juga. Masalah zakat boleh juga. Ya. 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 Mendengar Bang Ustaz ini yang terakhir ini ya dari juga enggak. Kalau melarang kita untuk nggak boleh kaya dari situ hanya gitu. Yang kaya kalau kita Iya. nanti kalau kaya berapa kaya bikin meninggal gitu. Ya kalau dapat yang lagi baru dapat lagi menjadi habis harta kau ya. Jadi kira-kira gimana nih bagi yang lebih misalnya lebih muda, Iya. gimana Pak belum mati kita habis menularkan harta kita itu gimana? Oh iya, iya. Biar nikmati orang lain. Iya betul. Iya, sebenarnya bukan tidak boleh kaya. Khadijah itu wanita paling kaya itu. Khadijah itu saudagar kayanya. Rasulullah kan kayanya luar biasa Rasulullah. Ketika dia lamar Khadijah itu 100 ekor unta. Unta sekarang berapa sudah satu ekor unta itu? Ada hampir yang 10 juta lebih ya. Oh, lembu saja berapa? 50 juta Pak. Itu 100 juta ya Pak, 100 juta. 100 ekor unta itu untuk maharnya kepada Khadijah. Khadijah juga luar biasa. Tetapi Khadijah itu ketika meninggal, memang hartanya semua sudah diinikan untuk berperang, untuk semua diberikan untuk ini ke Rasulullah SAW. Tapi ada juga sahabat, Rasulullah artinya tidak melarang untuk kaya. Utsman bin Affan kayanya luar biasa. Tapi ketika dia berinfak, itu kaya hartanya makin bertambah lagi. Itulah yang susah dia. Ini makin saya berinfak, makin kaya saya. Ya. Kita ini bukan berinfak ya Pak. Jadi artinya untuk supaya Pak berinfaklah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalau kita punya duit, jadi di tangan kita ada duit 1 juta Pak. Ini apa namanya analogi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali Pak. Mana dunia, mana akhiratnya. Di kantong kita ada duit 1 juta kata Imam Al-Ghazali. Kita menginfakkan 10% dari 1 juta itu Pak. Arti 10% kita menginfakkan 100 ribu ya Pak. 1 juta 100 ribu. Jadi kata Imam Ghazali, yang 100 ribu itulah punyamu. Yang ada di tanganmu itu, yang ada di kantongmu itu punya orang lain. Nanti ada orang bertanya, kok punya orang lain? Bukankah yang 10 ribu itu jadi orang lain? Yang ini punya kita? Tidak, kata beliau. Ketika kita menginfakkan 10 ribu itu, 10 ribu itu akan diabadikan oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah. Sedangkan yang ada di kantong kita itu, 90 ribu sisa itu menjadi hak orang lain Pak. Ketika kita meninggal dunia, pada waktu itu, maka ahli waris akan mengambil yang 90 ribu itu. Dan yang 10 ribu tadi tidak bisa diambil oleh ahli waris. Inilah namanya harta yang Rasulullah katakan, Al-Kaisu, orang yang cerdas itu yang mempersiapkan hidup setelah mati. Satu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, saya benci sekali kepada orang yang dermawan setelah dia mati. Apa maksud dermawan setelah mati? Dia orang kaya, tapi dia tidak mau menginfakkan hartanya. Dia pesan kepada anaknya, nah, kalau ayah mati nanti, ayah meninggal nanti, tolong kebun itu kasih untuk wakaf ya nak ya. Tapi sekarang jangan dulu, ya jangan dulu. Itu orang kering Pak. Jadi artinya Rasulullah benci pada orang itu. Kalau mau wakaf, wakaf terus ketika hidup. Kalau mau infak, infak terus ketika hidup. Maka sebagian orang kaya ya begitu, bukan sebagian orang kaya tidak. Sebagian orang yang tidak mengenal Allah itu, dia mengatakan begini saja nak, nanti ketika ayah meninggal itu kasih untuk anak yatim, kasih untuk ini, kasih. Anaknya berpikir juga Pak. Kalau semua untuk anak yatim kami apa dapatnya ya? Maka itu kredit, bakhil ya. Dia memikirkan hidup setelah mati dia. Dia nikmati dulu ini ya. Setelah itu orang lain pun tidak dapat, orang lain kan nggak dapat Pak. Suruh berikan pada orang lain ya. Jadi makanya kita tidak dilarang untuk kaya, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya konsep tadi, konsep Imam Ibnu Katsir tadi, waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dia mencari dunia Pak. Tetapi model cari dunia itu dapat pahala akhirat lagi Pak. Dunia dapat, akhirat dapat. Jadi bagaimana caranya? Itu seperti tadi, dia bayar zakat, zakat tetap dia bayar.
Hak orang lain tetap dia berikan, Pak. Jadi bukan disimpan hartanya, tidak. Ini orang kaya bakhil namanya. Jadi artinya kaya itu boleh. Karena banyak sahabat-sahabat yang kaya. Dan sebagian hartanya diberikan kepada orang lain, termasuk Abdurrahman bin Auf. Kita sudah cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, pada suatu hari beliau sangat takut sekali ketika Rasulullah ngomong dengan sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, di kalangan para sahabat ini yang paling terakhir masuk dalam surga adalah Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Karena dia paling banyak hartanya. Memang ada apa dengan banyak harta? Ketika dihisap hartanya satu-satu oleh Allah, maka gara-gara dihisap itu, dia paling lama masuk dalam surga dari kalangan para sahabatnya. Berita ini sampai kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika dia tahu itu, sabda Rasulullah itu, semua dia infakkan hartanya, Pak. Tetapi ketika habis dia infakkan, hartanya bertambah lagi. Ini gimana caranya ini? Saya infakkan bertambah lagi, saya infakkan bertambah lagi, makin bertambah hartanya. Akhirnya dia pikir ini gimana caranya. Rupanya waktu itu musim haji. Waktu musim haji, ini kejadian ini di Madinah. Karena mereka itu akan berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Jarak antara Mekah ke Madinah, kalau sekarang kan ditempuhkan cepat sekali, Pak, dengan kereta api cepat. Kemudian sebelumnya kan agak lambat juga dengan bus. Tapi kalau dulu jalan kaki, itu lumayan juga jalan kaki itu. Kadang-kadang mereka singgah ke sana, singgah kemari sampai berapa hari juga itu. Jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Ketika mereka melakukan ibadah haji, mereka meninggalkan kota Madinah. Rupanya waktu itu kota Madinah sedang panen anggur. Waktu mereka balik, anggurnya sudah berjatuhan dan busuk, tidak bisa dipakai lagi. Jangankan untuk dia dikonsumsi pun tidak bisa lagi. Akhirnya mereka mengatakan kita sudah rugi gara-gara ibadah haji kemarin, kita sudah rugi, ini sudah mati semua. Abdurrahman bin Auf mempergunakan kesempatan ini untuk memiskinkan diri. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalian tenang saja. Semua korma busuk kalian yang ada di Madinah ini saya beli semua, katanya, dengan 10 kali lipat dari harga aslinya. Jadi kalau tidak ada harga lagi, maka saya hargai 10 kali lipat dari harga aslinya sebelum dia itu busuk. Akhirnya mereka berbondong-bondong, dia bawa korma busuk ke rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya habislah harta Abdurrahman bin Auf untuk membeli korma busuk tadi. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Alhamdulillah sekarang saya sudah miskin, katanya. Artinya apa? Saya akan cepat masuk ke dalam surga. Rupanya Saudi Arabia kan berdampingan dengan Yaman, Pak. Di Yaman waktu itu dia dilanda penyakit aneh. Seseorang itu tidak akan bisa sembuh kecuali dengan korma busuk. Ya. Jadi makanya raja itu kehabisan stok korma busuk. Apa kata raja? Coba cari korma busuk di seluruh seantero negeri ini. Kalau dapat, saya beli harga itu 10 kali lipat berapa dia beli. Rupanya tidak ketemu kecuali di rumah Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya lagi ini, Pak. Nggak jadi miskin. Artinya bukan melarang untuk miskin, tidak. Kaya terserah kaya, cuma jangan gara-gara kaya kamu lupa kepada saya. Karena banyak orang kaya Sa'labah. Kemudian siapa lagi? Karun ya, Karun. Karun dulu kan sama seperti Nabi Musa alaihissalam, tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Tetapi ketika dia dikayakan oleh Allah, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah sudah mengatakan sendiri. Orang biasanya kebiasaannya, kata Allah, kalau sudah banyak harta dia sudah lupa ibadah. Dulu dia tepat pergi waktu salat itu tepat. Tapi karena sudah punya pintu, sudah berapa pintu kios yang dia kuasai, dia ini kemari, akhirnya dia sibuk dengan itu kios-kios itu. Sebagaimana Karun, dia sibuk dengan hartanya, dia cari kemari, ini ada enggak hilang harta saya, ini bagaimana saham saya bagaimana, sehingga dia sudah lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh jadi kaya, bukan enggak boleh, Pak. Ya, nanti waduh, ini dalam Islam itu kita dibatasi enggak boleh ini. Yang disuruh dalam Islam, jangan makan haram, jangan ambil punya orang lain. Karena apa? Nanti itu akan berakibat kepada keberkahan, Pak. Untuk apa harta banyak tapi tidak berkah? Kita sakit gara-gara harta itu, Pak. Sakit gara-gara harta, Pak. Kita mencari harta siang malam, kita cari harta, kita tidak melihat kesehatan kita, Pak. Yang penting harta banyak. Yang batuk-batuk, Pak. Penglun kaluthan. Dia tidak tahu setelah itu dia sakit dan duit yang dia cari tadi untuk mengobati dia juga sendiri, Pak. Dia dapat duit, sudah berapa hari dia dapat duit, puluhan juta dia dapat. Akhirnya apa? Dia sudah sakit. Oh, mak kata kilun, katanya. Dokter menyarankan kepada dia, Bapak harus pergi ke Singapura. Sampai Singapura apa? Habis duit 1 miliar, Pak. Tadi dia dapat cuma berapa juta? 50 juta, keluar 1 miliar. Sudah tekor lagi dia, Pak. Min lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Artinya Allah mengatakan kalau ingin kamu cari pun, kehidupan dunia itu cuma sebentar saja, kata Allah. Kalau kamu cari, tidak ada masalah. Mau cari, silakan cari. Jadi makanya ketika Rasulullah mengatakan memberi gambaran, Pak, dan sahabat-sahabat lain memberi gambaran tentang nikmatnya dunia. Kan diambil setetes air, Pak, yang ada di lautan, diangkat ke atas. Coba perhatikan kemari. Coba lihat apa yang tinggal. Maza yatabaqqa minal ma'. Apa yang tinggal dari air?
Oh cuma setetes ini. Begitulah kehidupan dunia. Kenikmatan itu cuma sebentar. Kalau orang itu merasa hebat dan kaya itu pada masanya saja dia hebat dan kaya. Setelah itu dia meninggal dan ada orang kaya lagi. Oh saya hebat sekali, punya saya bagus sekali pada masanya, ya Pak. Setelah itu dia akan tua juga dan meninggal juga. Dan muncul lagi orang-orang yang lain. Itulah dunia Pak. Tidak lebih dari itu. Tapi ketika kita masuk dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kita akan kekal dan abadi selama-lamanya. Tidak pernah mati lagi. Tidak pernah hidup untuk kedua kali kesekian kali lagi. Tetap itu hidup yang terakhir, Pak. Ya. Demikian. Oh ya. Silakan. Ya. Jadi pilih kota, tentunya dalam penyerahan sedekah dan sebagainya Ya. itu kita menyerahkan langsung dan menerima. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang ini kota, Iya. kan banyak kota. Iya. Mohon maaf mungkin di kantor saya juga ada namanya teman berkah kota. Iya. Jadi teman-teman transfer kota, kita masuk. Jadi Iya. kita polanya transfer masuk. Iya. Terus disebutkan. Iya. Begitu juga mungkin yang lain. Iya, iya. Kan banyak sekarang ada yang ke Palestina dan sebagainya. Iya, iya. Terus kita transfer kota. Iya, iya. Kan? Tentunya itu setelah kita lihat program-programnya itu Iya, bagus iya. dan sebagainya. Iya. Nah, penyerahan atau pemberian seperti itu tadi bagaimana Pak? Iya, apakah boleh gitu? Iya. Apakah sampai juga? Apakah bagaimana? Oh iya, iya, iya. Kan, Pak? Iya. Ini sama seperti ada seorang ibu nanya sama saya, Pak. Ustaz, itu ketika kurban kan ada lembu, Pak. Lembu berapa orang, Pak? 7, kan? 7. Ibu itu bertanya, Ustaz, Allah tahu nggak saya ada ke-7 di lembu itu? Ya, nih, Pak. Saya bilang, ibu ragu ya sama Allah, saya bilang. Ibu ragu. Ya, tapi saya kayak ragu-ragu, Ustaz. Masa kalau kambing tahulah ini kambing si fulan ini. Ini kalau lembu bagaimana? Malaikat pusing nggak? Saya bilang, aduh ibu, kita teknologi sekarang itu teknologi Allah itu lebih dahsyat dibandingkan teknologi manusia. Ya. Sekarang bukan itu saja Pak. Sekarang bayar zakat melalui di tangan sekarang zakat kita Pak. Dengan aplikasi Pak. Saya mau bayar zakat, tap sudah dari ini Pak. Saya mau bayar zakat ke ini, tap saya langsung dia masuk. Ini nanti kata bendaharanya ini zakat melalui ini ya, kita aplikasi sudah masuk ke situ Pak. Zakat kita sudah masuk. Yang jelas itu potongannya berapa jelas. Jangan mulai kasih-kasih saja tidak, ada aturannya. Tetapi ada yang tidak boleh diuangkan, Pak. Ada yang tidak boleh ditransfer, ya, tidak boleh ditransfer, Pak. Mana contohnya? Lembu, gimana transfer lembu, ya, Pak. Jadi artinya memang harus ditumpahkan darah. Nanti ada yang begini, boleh nggak kita gantikan lembu dengan duit seperti zakat fitrah? Boleh nggak? Ya. Lembu kan kita sembelih. Ketika banyak kita sembelih di sebuah kampung itu ada menyembelih 40 ekor lembu. Sampai-sampai orang-orang kampung nggak mau makan lagi lembu. Pak. Akhirnya apa? Lembu itu dibawa keluar, didistribusikan di luar. Ada yang nyeletuk, yang ngomong begini, kalau begitu boleh nggak kita gantikan dengan duit saja? Berapa harga satu lembu? 30 juta. Kita ambil duit 30 juta itu, berikan kepada anak yatim, kita berikan pendidikan kepada dia lebih bermanfaat lagi dibandingkan lembu kita sembelih masuk kulkas ya Pak. Ya, masuk kulkas itu bermasalah itu Pak. Jadi artinya lembu korban itu tidak boleh lama-lama sebenarnya Pak. Tidak boleh lama-lama kecuali darurat. Makanya kalau ada orang nanti dia simpan kemudian dia jual lembu itu bermasalah Pak, tidak boleh. Jadi artinya lembu korban itu untuk dibagi-bagi memang dikonsumsi Pak, dikonsumsi. Tetapi nanti kebiasaan kan mahasiswa biasanya Pak. Jadi mahasiswa di Timur Tengah itu karena mungkin dia konsumsi itu lembu banyak sekali yang sampai gitu. Akhirnya dia beli freezer. Diletakkan freezer itu sampai beberapa bulan. Kalau seandainya mudarat tidak ada masalah. Tapi kalau tidak mudarat itu tidak boleh Pak. Menyimpan daging kurban itu tidak boleh. Berbeda dengan daging yang lain. Kemudian tidak boleh menggantikan daging kurban itu dengan duit, tidak boleh. Saya mau transfer duit ya ini ya, nanti duit ini tolong distribusikan. Bahkan disyariatkan ketika kita itu menyembelih hendaklah sembelih sendiri, Pak. Kita sembelih sendiri, Pak. Jangan kasih orang lain. Kalau tidak sanggup sembelih sendiri, maka suruh orang lain, upah orang lain untuk menyembelih lembu itu. Sekarang kan tidak, Pak. Sudah diambil jatah dari ini, kemudian diambil kepala lagi. Nyok ke urung kau lemau apa? Dia potong. Nih saya nih dosa haram, Pak, ambil punya orang lain. Itu lembu orang lain itu kan punya kurban orang lain, masa sembarangan kita ambil kepalanya? Kecuali kita minta izin dulu, Pak. Ya. Artinya apa? Jatah untuk sembelih itu beda lagi dengan jatah pembagian nanti, itu beda lagi. Dan tidak bisa kita diharuskan oleh Rasulullah untuk menyaksikan kambing itu, Pak. Menyaksikan disembelihnya itu. Sebagian orang nggak saksikan lagi, Pak, melalui video call saja. Mana kambing saya? Ini, oh kaji, kabere. Padahal kambing kok ibu tuh ya. Ini bagaimana punya saya udah beres? Oh, udah beres, saya udah ya, 2 ya.
Yaitu tidak direkomendasikan seperti itu. Tetapi ada juga yang bisa diuangkan dan bisa ditransfer dan bisa seperti tadi, Pak. Saya mau sedekah, biasanya ada lewat celeng. Sekarang celeng nggak masuk tank lagi, Pak, tidak. Ambil HP, gitu, Pak. Jadi di situ memang sudah ditempel stiker dia. Jadi setelah lewat berapa mau ini, Pak? Ya, jadi nggak ada yang tahu, Pak. Kalau ini tahu, Pak, kita tutup lagi, Pak. Itu kalau tutup pasti nilainya rendah. Kalau tutup, Pak. Ya. Tapi kalau nggak nilainya tinggi 100.000 dia nggak mau tutup deh, Pak. Ya, itu coba perhatikan. Coba perhatikan. Ada seorang bapak-bapak, ya. Jadi kata beliau apa? Ustaz, lu salah lu pasal peng dan celeng. Menjak pasal 30.000 lu pasal 30.000. Boleh nggak saya ambil lagi? Ya coba. Saya nggak ikhlas, anak ikhlasnya, Pak. Nggak ikhlas saya. Saya nggak ikhlas, sudah saya masukkan 100.000. Maka saya tunggu siapa BKM-nya. You buka celengnya, Pak. Ya coba tukar peng. Jadi lu Pak, ada cara ikhlas, Pak. Oh, bagaimana caranya? Dia minta ajarkan cara sama saya, Pak. Supaya Bapak ikhlas sudah masukkan 100.000 tadi ke dalam celeng, supaya Bapak ikhlas saya kasih cara kepada Bapak. Oh, bagaimana Ustaz caranya? Bapak cari celeng yang lain. Kemudian masukkan ke celeng yang lain 150.000, saya bilang. Wah, sama saja rugi saya. Bapak tadi mau apa tadi? Mau ikhlas ini kan? Ketika Bapak masukkan ke celeng yang lain 150.000, Bapak sudah lupa dengan 100.000 tadi. Bapak akan teringat dengan 150.000 ini. Oh, duit saya 150.000 sudah masuk ini. Bapak sudah ikhlas dengan yang tadi. Bapak mau seperti ini kan? Nah, coba masukkan 150.000 ke celeng lain. Itu untuk mengikhlaskan duit yang tadi, Pak. Ya, jadi hanya cokli, Pak. Ya. Jadi artinya sekarang kan sudah canggih begitu. Jadi tidak ada masalah, Pak. Jadi boleh. Kita mau infak asal jelas distribusinya kemana. Jangan salah-salah itu, Pak. Kita memberikan harta untuk anak yatim. Ini untuk anak yatimnya, kemudian kita distribusikan untuk apa? Untuk beasiswa dan lain sebagainya. Yang dia itu bukan anak yatim. Anak yatim itu harus jelas. Baik kamu yang menjaga anak yatim, cik. Dia berkata, hai lu anak yatim. Anak leah. Urung kamu jenggot, apa anak yatim ini kanannya, Pak. Jadi artinya begini, yatim itu, di dalam hadis Rasulullah, kan karena sekarang begini, distribusikan untuk anak yatim, dia sudah kuliah. Bagaimana anak yatim sudah kuliah? Di dalam hadis Rasulullah jelas, yatim itu ketika balik, dia tidak yatim lagi, Pak. Ketika sudah balik. Makanya balik itu kan beda-beda. Ada umur 12 tahun sudah balik, ada 13 tahun sudah balik, ada 15 tahun sudah balik. Maka perempuan itu kadang-kadang cepat balik daripada laki-laki. Saya telepon ini, Pak, Ketua Baitul Mal Banda Aceh, ya Tengku Askalani itu. Saya tanya, bagaimana cara Baitul Mal membagikan itu? Bagaimana cara melihat itu? Oh begini, saya berikan. Oh enggak boleh berikan semuanya, saya bilang. Harus kita lihat yatim itu bagaimana. Boleh memberikan beasiswa kepada orang lain, tapi bukan beasiswa yatim, enggak boleh. Dia bukan yatim lagi itu. Bisa beasiswa prestasi, tetapi dari duit yang lain, enggak boleh dari duit anak yatim. Kita sudah berdosa, Pak. Si A dia menyumbang ini untuk anak yatim ya, tapi tiba-tiba kita kasih kepada orang lain. Yatim itu setelah balik dia tidak yatim lagi. Makanya Baitul Mal sekarang mereka membuat patokan yatim itu umur 15 tahun, Pak. Setelah 15 tahun enggak dapat apa-apa lagi dia. Setelah 15 tahun. Maka anak yatim itu di bawah 15 tahun. Makanya bukti lagi dalam Al-Qur'an, wa atul yatama amwalahum. Ketika dia sudah balik, kalau ayahnya dulu meninggal dunia dia masih kecil, ketika sudah balik kembalikan seluruh hartanya kepada dia, karena dia tidak yatim lagi. Ya. Maka kalau kita pegang harta anak yatim itu, kita akan bermasalah nanti, Pak. Ini alahnya dia biarin saja sama saya di rekening saya. Dia masih kuliah itu, kan masih yatim, masih belum berdosa, Pak. Kapan kembalikan harta kepada dia? Ketika umur dia sudah balik, maka kembalikan seluruh harta dia yang ditinggalkan oleh ayahnya. Maka kalau kita makan harta anak yatim, itu seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, itu di dalam perut dia neraka itu, api dalam perut dia. Sebagaimana dia memakan duit anak yatim, yang dipegang oleh dia dan dikelola oleh dia untuk demi dia sendiri, Pak. Itu tidak boleh. Harus diberikan kepada anak itu. Jadi makanya kalau mau ditransfer, mau apa saja itu tidak masalah. Asal pembagiannya jangan salah. Kalau pembagiannya salah itu bermasalah. Ini seperti kita begini, ini satu lagi ya, Pak. Masalah zakat fitrah ya, Pak. Zakat fitrah itu kan ada diberikan kepada wal gharimina 'alaiha, orang berhutang ya, Pak. Orang berhutang. Ini disalahartikan oleh ada salah satu penduduk kampung di Banda Aceh, Hanalun itu pegah, Pak. Hanya ada pegah ya, Pak. Jadi mereka berprinsip orang yang berhutang kepada orang lain mereka dapat jatah zakat fitrah. Akhirnya apa? Dia berhutang Pak kedai, hutang rokok. Rokok apa? Kabeh hutang, catat tu. Acik catat ya. Kepa lu ajuk bapak kecil. Akhirnya dikasih Pak Kecil. Pak Kecil, ini hutang-hutang saya Pak Kecil. Saya dapat zakat fitrah Pak Kecil ya. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu maka semua harta zakat fitrah itu semua diberikan orang-orang ke hutang-hutang. Lun hutang cik, lun kredit cik, lun perle zakat fitrahnya, Pak.
Dan saya juga perlu sedekah, perlu lain sebagainya. Untuk apa? Karena saya orang berhutang. Rupanya bukan itu maksudnya. Maksud orang berhutang dapat, si A berhutang dengan si B, Pak. Jadi hutangnya berapa? 1 juta, Pak. Si A hutang sama si B 1 juta. Setelah jatuh tempo, si B minta sama si A, mana hutang kamu dulu? Si A nak tahu mau buat apa dia? Saya tidak ada kerja, tidak punya apa-apa. Bagaimana saya mau membayar hutang saya? Dilihat oleh si C, Pak. Si C, dia nak punya duit juga. Dia pinjam duit orang lain, dia ambil duit orang lain, diberikan kepada si B. Ini ya, hutang si A sudah beres ya. Ini saya tanggung, sudah beres. Si C tadi, yang menanggung hutang tadi, dia berhak mendapatkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia mengambil harta orang lain, dia hutang, dia pinjam harta orang lain, Pak, untuk membayar harta si A. Itu baru namanya orang yang punya utang. Bukan punya utang, saya punya utang sama si B, saya datang kepada ini, saya minta zakat fitrah, saya minta zakat, saya minta sedekah. Kenapa? Karena saya punya utang dengan ini. Kalau demikian semua orang kredit datang semua ke masjid, Pak. Lu utang sih, harus bayar sekian, saya mau juga, ya, Pak. Semua minta, Pak. Akhirnya jatah orang lain fakir miskin tidak dapat lagi. Ya. Ya, demikian, Pak. Ya. Ini karena hari terakhir ada masalah, Pak. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait akhir zaman saja. Iya. Jadi barang ada hadis yang bunyinya akan datang kepada manusia suatu zaman. Iya. Orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang bergelam bara api. Iya, iya, iya. Kita lihat seperti pondok Al-Quran paus sudah ditutup. Iya, iya. Apakah nanti apakah itu ciri-ciri akhir zaman saya? Iya. Misalnya untuk belajar Islam itu sudah dibatasi sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya, iya. Dan penjelasan. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Saya ada melihat di kajian di Timur Tengah itu, Pak. Kajian di Timur Tengah beberapa bulan yang lalu, ada seorang jamaah bertanya kepada yang memberikan kajian. Apa ditanyanya? Wahai Tuan Guru, tolong kau jelaskan sebentar bagaimana orang-orang dulu itu mereka memegang teguh Al-Quran sehingga Islam itu betul-betul dipegangnya, tidak dilepas-lepas lagi. Bagaimana caranya? Tolong ajarkan kepada kami. Mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dan lain sebagainya. Tolong inikan kami. Mereka tidak pernah mau lepas dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa dijawab oleh Tuan Guru tadi? Mereka memegang Al-Quran dan Sunnah, tidak mau melepaskannya. Jadi walaupun bara dipegang itu, tetap tidak mau dilepaskannya. Sebagaimana kalian tidak pernah melepaskan handphone kalian, Android dari tangan kalian. Ya, nih, Pak. Jadi begitulah kita setiap setiap ini kan tidak pernah lepas ya, Pak. Apapun ada di situ, Pak. Jadi artinya Al-Quran begitulah dipegang oleh orang-orang dulu. Sekarang kalau kita ngaji asing, aneh, Pak. Aneh kalau kita ngaji sekarang, Pak. Kalau kita baca Al-Quran itu yang ngaji ya, baca Al-Quran itu aneh. Kita sholat juga aneh. Maka saya ajak teman saya, Pak. Saya ajak teman saya, kami duduk di kedai kopi. Jadi saya bilang, sekarang coba perhatikan ini orang kedai kopi sibuk dengan Androidnya masing-masing. Sekarang saya akan baca Al-Quran dan saya ngaji di sini. Saya ngaji, Pak, betul-betul saya ngaji. Saya baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semua bangun, Pak, bangun, lihat saya. Coba perhatikan. Saya dianggap aneh oleh orang itu. Ya. Ini Islam sudah dianggap aneh ya? Aneh, bikin aneh, Pak. Ya. Semua orang kedai kopi bangun dan lihat saya, Pak. Lu jangan perhatikan. Coba lihat aja, artinya jangan perhatikan saya, kamu lihat orang itu, saya bilang. Semua yang sedang main game online dia berhenti dan lihat saya, Pak. Lihat saya semua. Saya ngaji itu sampai habis. Shadaqallahul azim. Baru dia kan masing-masing sudah sibuk lagi nih. Kemudian saya bilang, sekarang kita pergi ke pasar Aceh. Nanti akan aneh juga kalau kita baca Al-Quran di situ. Saya ambil kursi satu, saya duduk di samping jalan itu, saya baca Quran. Ipikir lo urung laki sedekah ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lo buka bina ija'la ma ikalan nama. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Lo buka bina apa? Aji buka lingon hai trip nendu ino peng lucu. Jadi artinya apa? Dianggap aneh, Pak. Tentang bacaan Al-Quran itu orang-orang pengemis meminta-minta. Bacaan Yasin itu kalau kita mendengar Yasin, so meninggal ya banyak. Ketika di rumah kita sedang baca Al-Quran, nauru meninggal ya. Makanya aneh, Pak. Tapi ketika orang buat maksiat tidak aneh. Orang mencaci maki Rasul tidak aneh, Pak. Aneh, Pak. Orang berbuat maksiat tidak aneh.
Bahkan teman saya itu pernah dia menegur, Pak. Ketika di lampu merah itu dia tegur, ada muda-mudi yang duduknya bebas, Pak. Dia berpelukan di situ, ditegur oleh teman saya, Pak. Padahal ngelun ngejubah dengan Pak. Idanya, kalian ini sudah menikah apa belum? Nah ini Pak. Yang sedang lampu merah, sudah menikah apa belum? Balik wanita tadi balik bertanya, apa urusan kamu? Ibu saya, ayah saya tidak ada larang saya seperti ini. Apa urusan kamu? Katanya. Kata ia mengatakan, oh apa urusan lu nih Bang? Kakulah idam dakwah ini lagi Pak. Aneh dianggap Pak. Tapi maksiat itu tidak dianggap aneh. Jadi makanya akhir zaman ini maka Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang-orang aneh. Maka kita jangan merasa aneh, Pak. Apa bekim ligo, Pak? Biarin saja. Nanti ketika ini dalam Al-Qur'an diceritakan dalam Al-Qur'an, Pak. Nanti ketika di akhirat nanti ketika dulunya orang-orang ini menertawakan kita akan menertawakan dia ketika kita di dalam surga nanti. Kita akan melihat mereka di dalam neraka, dia naik lagi dinding itu, jatuh lagi dia. Kemudian kita katakan, naik lagi sedikit lagi kamu akan masuk ke dalam surga. Jatuh lagi dia. Mereka menertawakan orang yang tadi, Pak. Sebagaimana mereka dulu menertawakan orang-orang yang beribadah. Jadi itu tidak perlu heran lagi. Artinya memang sudah seperti itu. Memang sudah sunnatullah. Jadi Rasulullah memang mengatakan Islam itu datangnya asing, aneh, dan akan kembali aneh, kata Rasulullah. Makanya kalau maksud Rasulullah akan kembali aneh, artinya mau kiamat ini, Pak. Akan kembali aneh, baca Quran aneh, semua aneh. Sekarang orang kalau duduk itu, kalau makan sambil berdiri itu biasa. Kalau duduk itu dianggap aneh, Pak. Aneh dianggap apa? Ya. Makanya ada di sebuah pertemuan itu, Pak. Setelah seminar internasional, jadi sengaja tidak ada kursi, Pak, nggak ada kursi. Jadi waktu itu saya ngomong sama teman saya, ini panitia menggiring kita di seminar, padahal seminar tentang Islam itu, Pak. Jadi yang datang profesor-profesor hebat dari Malaysia, bukan sembarangan, Pak. Kita ini digiring untuk apa? Makan sambil berdiri, Pak. Habis makan berdiri, Pak. Berdiri semua. Karena apa? Kursi tidak disiapkan, Pak. Saya bilang sama teman saya, ini gimana caranya? Nah, mungkin kita berdiri, kita duduk sajalah. Kami duduk di semen itu, Pak. Orang jalan-jalan, kami duduk di semen, Pak. Duduk di semen. Akhirnya apa? Karena dianggap aneh, mereka mutu-mutu semua. Ini orang aneh katanya, Pak. Saya bilang, kalian yang aneh, kalian yang aneh. Makan sambil berdiri dan sambil jalan, kalian aneh. Apa bedanya kalian sama binatang? Yang baru hidup orangnya, Pak. Karena tak pegang binatang, kan? Binatang itu dia makan sambil jalan, apa bedanya? Akhirnya duduk, semua duduk. Akhirnya ketika kami duduk, semua duduk waktu itu, duduk. Karena yang berdiri menjadi aneh kembali, Pak. Makanya yang aneh-aneh itu, yang ganjil-ganjil itu aneh. Kalau kita sedikit itu aneh, tapi kalau kita banyak tidak aneh lagi. Kalau maksiat itu sudah merajalela, maksiat itu tidak aneh lagi, Pak. Ya, tapi kalau ketaatan itu sudah maka tidak aneh lagi orang salat kalau sudah ramai. Tapi kalau orang salat itu baru sedikit, ketika dia salat dianggap aneh. Ketika maksiat itu dibuat ramai-ramai, tidak aneh lagi maksiat itu. Maka orang sudah membiarkan begitu saja. Orang tua begitu juga. Ini biarkan begitu saja anaknya. Ya. Demikian. Jadi ini pesan terakhir ya. Rasulullah mengatakan begini, karena masa ini seperti ini kata Rasulullah, jadi Islam itu kan terombang-ambing, Pak. Jadi manusia terombang-ambing ke sana seperti buih itu, Pak. Makanya addu 'alaiha bin nawajis. Nawajis itu dengan gigi gerahammu. Gigitlah sesuatu itu, artinya suruh gigit, kita harus bertegang teguh beristiqamah dan pegang teguh pada Islam seperti kita menggigit seutas tali dan tidak kita lepas-lepas lagi, Pak. Jadi artinya kalau kita ini sudah rutinitas kita melakukan salat berjamaah Allah kamu sampai meninggal dunia, itu maksud Rasulullah. Kalau kamu baca Al-Quran sampai meninggal dunia. Kalau kamu bersedekah sampai kamu meninggal dunia. Lain hana pun harap dalam dunianya, Pak. Hana pun harap, Pak. Yang jelas kita jaga saja hati kita, Pak. Ini untuk hidup dunia ini. Jangan dengki sama orang lain, jangan kegop, bejih kegop. Ini saja kita jaga. Hilangkan penyakit-penyakit ini. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, bagaimana kita tahu kalau kita dengki sama orang lain? Ya, ini tambah sedikit menit lagi, Pak ya. Kemudian saya bilang sama bapak itu nanya konsultasi sama saya. Bagaimana tahu kalau saya dengki sama si fulan Ustaz? Oh, mudah sekali, Pak. Bapak ketika melihat tetangga bapak beli mobil baru, bapak medaduk nanti, Pak. Oh, medaduk. Nah, berarti bapak dengki sama saudara bapak. Ya, itulah kuncinya, Pak. Medaduk. Bapak ketika tetangga bapak ada promosi jabatan, bapak ketika lihat bapak itu medaduk nanti, Bapak. Medaduk, itulah dengki. Bapak dengki sama si fulan. Tetapi kalau bapak tidak dengki, tenang hati, berarti bapak tidak dengki sama fulan. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.